Khataman Al-Quran. Ibu bapak yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dilanjutkan dengan penyerahan santunan anak yatim piatu. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid yang pada hari ini akan memberikan tauziah kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Yang saya hormati sini sepuh Partai Golkar, ketua-ketua umum terdahulu, ada abang saya Bang Akbar Tanjung, Ketua Umum DPP Partai Golkar tahun 99-2004. Makasih Bang kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar dan seluruh anggota Dewan Kehormatan, Bapak Abu Rizal Bakri yang juga adalah senior kita semua. Ketua Dewan Etik yang saya hormati Kanda Muhammad Hatta. Ini Kanda Hatta ini kelihatannya tambah muda setelah pulang umroh ini. Yang saya hormati pengurus DPP Partai Golkar, ada saudara saya Sekjen yang sekaligus Ketua Fraksi DPP Partai Golkar Bapak Sarmuji, Bendahara Umum Ibu Sari Yuliati, sekaligus pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan juga ada wakil-wakil Ketua Umum yang sempat hadir. Ada Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum yang juga adalah Wakil Ketua DPR RI. Ada Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ibu Mutia, ada tadi Menko Diji. Kemudian ada Pak Aceh, Gubernur Lemhanas. Al-Mukarram, Ketua Penyelenggara yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Menteri Pertanahan ATR Pak Nusron Wahid. Saya tadi kiranya cuma bisa menerbitkan HGU ilegal, ternyata doanya jauh lebih tinggi daripada penertiban HGU. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang saya hormati, kepada seluruh ketua umum Ormas, Hasta Karya dan organisasi sayap DPP Partai Golkar, ketua-ketua badan yang ada di DPP Partai Golkar, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di markas besar DPP Partai Golkar, dalam rangka merayakan Nuzulul Quran. Tidak terasa puasa kita hari ini sudah puasa yang ke-16, memasuki besok hari yang ke-17. Dan malam ini adalah malam yang penuh berkah, di mana dalam sejarahnya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dalam turunnya Al-Quran. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Para senior dan seluruh kader Partai Golkar yang saya hormati, bagi umat Islam Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Nabi Muhammad bahkan mukjizat terbesar dari seluruh nabi.
Hal itu karena Al-Quran mukjizat yang masuk akal dan selalu terbukti kebenarannya. Kalau mukjizat Nabi Musa sulit untuk ditiru, mukjizat Nabi Isa sulit untuk diulangi. Namun kalau mukjizat Al-Quran bahkan hanya bisa ditiru, tapi wajib ditiru dan diterapkan. Bukti-bukti ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran terbesar banyak sekali dan sering berkembang pengetahuannya. Apa yang tertera dalam Al-Quran semakin terbukti kebenarannya. Atas dasar itu, tadi panitia sudah menyampaikan tentang kegiatan DPP Partai Golkar dalam kurun waktu di bulan suci Ramadan. Kita melakukan safari Ramadan. Ini adalah sebagai bentuk untuk mempererat hubungan antara umarah dan ulama. Karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang betul-betul menjaga kedamaian. Dalam sejarah bangsa kita, peran ulama tidak perlu diragukan lagi. Baik pada saat proses memperjuangkan kemerdekaan maupun sampai mengisi kemerdekaan. Bahkan dalam berbagai cerita sejarah, Golkar lahir juga karena kontribusi terbesar para ulama dan tokoh-tokoh agama lain yang ada di bangsa kita ini. Atas dasar itu, para senior Bang Ical dan Kanda Hatta, kami sudah 6 pesantren. Dan ini bukan yang terakhir, karena kami akan melakukan kunjungan di beberapa pesantren lagi. Ini adalah kita mengembalikan atau kita mengulangi apa yang telah ditorehkan atau apa yang diajarkan oleh para senior-senior terdahulu. Golkar survive seperti sekarang karena keyakinan kami, di samping kecerdasan, kecerdikan dan kerja keras dari kader Partai Golkar, tapi juga tidak terlepas dari doa para ulama dan tokoh-tokoh agama dari Aceh sampai Papua. Dalam perspektif itulah kemudian kita memaknai Golkar adalah aset negara sebagai instrumen politik pembangunan bangsa yang telah ditanamkan dalam doktrin karya kekaryaan. Dan salah satu tujuan utama daripada hadirnya Partai Golkar adalah pingin untuk mewujudkan tujuan daripada proklamasi kita, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kaitannya dengan itu, Al-Quran juga telah mengajarkan kita semua bahwa sesungguhnya kekayaan itu harus didistribusi secara merata. Tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam menafsirkan ayat tersebut, maka DPP Partai Golkar, fraksi Partai Golkar dengan partai koalisi yang lain mencoba untuk membangun suatu reformulasi kebijakan perundang-undangan kita, khususnya untuk sumber daya alam. Selama ini kita tahu sumber daya alam kita, khususnya di sektor minerba, kalau kita ingin mendapatkan IUP harus lewat tender. Kalau lewat tender, pengusaha UMKM, pengusaha koperasi, pengusaha daerah rasanya sulit untuk menembus ruang-ruang yang ada di Jakarta. Dan saya pernah merasakan itu. Merujuk pada apa yang menjadi doktrin karya kekaryaan dan Al-Quran tersebut, maka fraksi Partai Golkar dengan fraksi yang ada di partai koalisi telah merubah, Bang Ical, undang-undang untuk kita memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, UMKM dan koperasi tanpa tender. Dan sebagai terobosan, NU sudah kita berikan
iupnya. Sekarang Muhammadiyah dalam proses lagi, termasuk tokoh-tokoh atau organisasi gereja, Buddha, Hindu, Konghucu yang memang merasa membutuhkan. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden Prabowo kita akan membuka, dan Golkar salah satu partai yang mendukung hal ini agar semua bisa merata. Bapak Ibu semua, yang kedua, tujuan kami melakukan safari Ramadan selain daripada mendekatkan umarah dan ulama adalah kita ingin minta didoakan agar bangsa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Presiden dan wakil presiden kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa ini. Sebab apa? Kita yakin dunia sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Global dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Indonesia akan bangkit dengan berbagai macam kebijakan programnya, termasuk dalamnya ada hilirisasi. Tetapi saya yakinkan di dalam mimbar yang terhormat ini banyak orang atau banyak negara yang tidak pingin Indonesia kompak dan maju. Karena itu isu fitnah, propaganda yang pingin kita menjadi pecah belah selalu ada. Hoax di mana-mana. Saya meminta kepada seluruh kader Partai Golkar agar kita meraju untuk kita kompak dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Terakhir, sekarang tinggal kurang lebih 13-14 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Izinkan kami dari mimbar yang terhormat ini, sekalipun masih jauh, kami menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. DPP Partai Golkar akan selalu berada dengan seluruh elemen masyarakat lainnya dalam menjaga keutuhan negara dan mengisi cita-cita kemerdekaan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, terima kasih atas sambutannya, dan berkenan kiranya untuk tetap berada di depan, berdiri untuk menyerahkan santunan kepada perwakilan